Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama kita dalam acara sharing positif, ngobrol positif. Ini yang kemarin sempat datang, diundang Bang Eka, sekarang mau datang lagi. Mantap. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Saat ini. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Kemarin memang Bang Eka ngerasa seru nih di sini nih. Sekarang dia mau sharing-sharing lagi nih di sini. Ya Bang Eka ya. Nah Bang Eka, untuk di sekarang ini kan lagi anget nih, lagi naik banget masalah BBM. Kenaikan BBM. Kemarin banyak lah demo-demo gitu. Minta turunin gitu. Kira-kira nih, ngaruh nggak gitu BBM naik terasa nggak di kehidupan Bang Eka sekarang nih? Ada nggak efek-efeknya gitu? Oh, gitu ya. Ini saya langsung jawab. Langsung aja. Ya, kalau saat ini yang saya rasakan pada saat kenaikan BBM itu ada sih Ada ya? efeknya sedikit. Efek, Rasa ya. berasa sih sedikit. Sedikit ya? Ya, nggak banyak. Yang tadinya kita ini saya mulai dari ini aja lah, dari pengisian bensin dulu ya. Dari pengisian bensin ini biasanya saya tuh ngisi ya tadinya 20, 30 itu sudah full tank. Ya. Tapi saat ini 20 itu hanya nambah satu garis saja di. Iya, satu garis. Dan itu bertahan cuma 1 minggu, nggak nyampe. Iya. Biasanya saya tuh kalau ngisi itu kadang ya 2 minggu atau 3 minggu lah bertahan. Ya. Full tank itu 30.000. Sekarang tuh sudah selalu ngeres. Kalau bahasa itu tuh tinggal kedip-kedipnya aja setiap hari yang saya rasakan ya. Di sini ya saya rasa dengan kenaikan BBM ini dampaknya banyak. Ya, contohnya kayak kita misalkan berjualan, ya kan, berjualan tadinya kita ada kenaikan, tapi dampaknya jadi ini karena mulai agak ekonomi lah ibaratnya. Apalagi yang saya lihat di berita-berita di TikTok, di mana-mana, di media lah ibaratnya itu banyak banget mahasiswa yang pengen diturunkan. Tapi sih kalau menurut saya ya gimana lagi, kita sebagai rakyat kecil ya kita ikutin aja. Ibaratnya kalau misalkan dinaikkan ya nggak mungkin dong dia tuh menaikkan itu, ibaratnya nggak ada sesuatu yang sebabnya. Pasti ada sebabnya di situ, makanya kenapa dinaikkan. Nah cuman dampak ke kitanya itu mungkin ya sedikit lah, ibaratnya sedikit agak pokoknya ada yang beda lah di situ. Ada yang beda. Saya pun ngerasain sebenarnya saat ini juga ngerasain banget nih dengan kenaikan seperti itu, ngerasain di ekonomi kita lah ibaratnya gitu. Tapi untuk dampaknya sih sedikit sih, kalau menurut saya ada cuman sedikit gitu. Tapi nggak terlalu. Setuju nggak kalau BBM dinaikin? Kalau saya sih setuju aja. Iya. Nggak protes berarti ya? Sebenarnya kita mau protes itu ya kita harus ada dasar dulu. Sementara saya tidak tahu nih dasarnya apa dengan kenaikan ini ya kan. Tapi menurut Bang Eka nih, baik nggak BBM naik gitu? Kalau menurut saya sih, kalau dengan kenaikan itu ya gimana ya, saya mau bilang baik ya, sementara saya bingung juga sih. Iya. Ya kita ambil contoh begini, misalkan ya ada orang ibaratnya sultan lah. Kalau sultan pasti setuju aja. Iya. Nggak berasa. Karena nggak berasa. Nah kalau kita kan misalkan seperti saya nggak setuju. Tapi kan kebanyakan orang yang setuju, jadi ya kita mau nggak mau harus ikut setuju. Ya sebenarnya kalau saya iya, mau nggak mau kita harus ikut. Bener. Ya, jadi ya misalkan dari tadinya income kita per bulan itu pas, ya kita harus cari income lagi yang lebih dari itu biar mencukupin
kebutuhan kita. Bener, Jadi bener. nambahin pemasukan. Ya iya Iya, itulah iya, iya. jadinya. Sebenarnya saya kalau mau protes sih protes saya. Protes Iya ya? soalnya saya aja waktu pengisian aja, pengisian itu biasanya segitu tuh full. Full ya. Iya sekarang kok enggak, iya paling harus nambahnya itu. Waduh kata saya ini sebenarnya ya kita nggak bisa nyalain sih. Iya, iya, iya. Kita harus tahu dasarnya dulu. Bener, bener, bener. Mungkin itu sih jawaban. Tapi kalau masalah ini sih, rokok. Rokok kayaknya kalau dari dulu udah naik, tapi nggak ada yang protes. Gitu. Nah, itulah perbedaannya antara itu dan ini dengan rokok ya. Rokok ya. Rokok sampai 100.000 pun saya rasa masih tetap ada yang beli, nggak ada yang protes. Iya, kenapa sih ya? Ya, itulah ibaratnya kan dengan rokok ini bedanya kan kalau di rokok kita kecanduan ya. Kecanduan merokok sampai harganya sekarang itu dari harga yang tadinya 15 sekarang sampai jadi 20 sekian. Ya. Masih aja kita beli kan. Bener. Tapi sedangkan dengan harga BBM dengan naik sedikit kita sudah menjerit. Bener, bener, bener. Mungkin Ya kan? ngaruhnya kali kalau harga rokok naik kan nggak berefek ke yang lain. Mungkin kan. Iya. Kalau BBM kan kalau dibilang tuh kan berarti transportasi jadi naik, harga Betul. kalau jadi naik seluruh. Iya, iya. Itunya itu. Sembako. Mungkin itu. Iya, benar itu mungkin. Ya. Yang saya rasakan saat ini. Tapi rokok udah ini ya, masuk juga ke kebutuhan. Iya. Enggak sih? Karena kalau nggak ada rokok tuh kayak gimana? gitu. Sebenarnya sih Iya. kebutuhan itu yang utama sih sebenarnya BBM Betul. kalau dibandingkan sama rokok. Bener, bener. Makanya banyak yang jadi itu loh. Jadi yang kebutuhan pertama tuh di BBM. Tapi ada loh orang yang lebih baik tanpa bensin gitu daripada tanpa rokok. Iya, bagi yang nggak ngerokok. Kalau yang ngerokok, Iya, yang rokok gitu kalau nggak ada rokok kayak gimana gitu. Karena udah kecanduan. iya. Kalau saya sih misalkan nih ada uang 40 ribu lah ibaratnya. Ke bensin atau ke rokok? Saya ke rokok dulu. Makanya jadi ke BBM tuh nggak terlalu. Karena kita beda versi ya. Bener. Jadi mungkin ya kalau mau naikin tuh naikin rokok deh. Biar income negara tuh banyak. Jadi tertutup sama rokok. Oh, jadi imbasnya biarin rokok aja yang Iya, naik, rokok BBM aja yang naik, BBM jangan. Iya. Gitu. Jadi bisa dialihkan dana ini keuntungan dari Nah, rokok bisa ini jadi seperti itu juga. ke arah BBM gitu ya. Galak Mungkin. banget sih, Pak. Yang Iya. setuju komen. Ngeri. Mungkin gitu ya. Nah, Iya, kalau misalkan yang di luar sana setuju rokoknya naik, nah, rokoknya aja nih kalau bisa naik, Iya. tapi BBM-nya jangan. jangan gitu ya. Jadi biar ibaratnya dari rokok nih. Keuntungannya ya. Daripada BBM kan kebutuhan pertama kita. Jadi kalau misalkan dia naik, sudah semuanya pasti naik. Mulai dari transportasi, mulai dari ini pokoknya semuanya itu akan naik. Bener. Kalau rokok enggak ya. Kalau rokok nggak jadi. Jadi gitu ya, Bang Eka ya. Iya. Mungkin kalau ngimbas sih ngimbas ya. Tapi kira-kira panik nggak gitu kalau BBM naik? Mungkin sebelumnya ada info-info gitu bahwa ada mau kenaikan BBM. Itu udah ngerasa panik nggak? Wah, gimana gitu. Kalau saya sih jujur waktu banyak nih yang pasang status itu saya biasa aja melihat. Biasa aja ya? Iya biasa aja. Maksudnya tuh jam sekian, Ya. jam berapa waktu jam 14.30 kan masalah pas kenaikan itu ya. Nah itu saya biasa aja ini naik, oh ya udah kan saya gitu aja beneran. Kan saya pribadi ya, maksudnya ini nggak terlalu panik sampai waktu sebelum jam 14.30 itu apa namanya tuh SPBU itu macet, banyak yang ngantri kan, takut harga naik waktu itu kan. Cuma saya udah ya kalau udah naik ya gimana lagi paling. Jadi masa sekarang saya bensin saya full, saya mau ke sana lagi mau ngambil ini ya kan dengan harga yang lama. Jadi ya udah saya ini mungkin kita supaya kita ini lebih apa? Mungkin kita ini akan besar. Bener. Akan besar terus biar kita ini lebih giat lagi. Bener. Gitu mungkin Mungkin tujuannya. ya tujuannya. Kalau Enggak ini saya ya. lihat gitu. Soalnya kalau saya ketika dapat info jam sekian naik tuh saya Biasa aja ya. biasa aja benar. Maksudnya nggak ada rasa aduh ini bakalnya nggak ada. Ya cuman ya
Mungkin walaupun saya ibaratnya sama, ibaratnya orang kecil, tapi maksudnya ya gimana lagi, kita mau protes ya gimana. Iya, tapi kalau bisa jangan lah ya. Enggak. Nggak apa-apa naik itu. Hah? Nggak apa-apa naik. Ya gimana lagi, saya nggak bilang nggak apa-apa ya, maksudnya Tapi kalau bisa jangan naik gitu. ya kalau bisa jangan nih. Tapi ya kalau misalkan memang sudah pengen naik ya Iya, gimana apa-apa. lagi, kita ikutin aja Betul. itu. Menurut Bang Riko deh. Kalau kemarin BBM naik tuh gue ada rasanya tuh. Di Bang Riko ngaruh nggak? Imbas lah gitu. Atau ngerasa panik? Kalau dibilang ngaruh, pasti ngaruh. Ya. Ngefek, imbas, ya kena juga. Kayak tadi bapak ini juga tadi ngomong. Ini motor aja kemarin kan, biasanya kalau full tank itu ya 50-60 lah. Kan full tank. Tapi terakhir ngisi sengaja ditunggu sampai kedip-kedip gitu kan. Pengen tahu. Biar dari kosong lah anggap lah ya kan. Ya. Biasanya dari segitu tuh sekitar 50-an. Tapi pas terakhir ngisi itu 82.000. Wah, berarti hampir 50% ya, dari 50 ke 80. Iya. 70% lah. 30%. Gitu 82.000. Ya kaget ya kaget. Ya kan? Tapi kalau misalkan dia berhubungan dengan banyak sembako lah kalau dibilang gitu kan. Pasti ya ada efeknya. Yang membuat perbedaan dari biasanya harga yang segini terus tiba-tiba segini. Cuma kalau dibilang panik, nggak panik juga. Ya, kalau dibilang setuju dengan kenaikan, nggak juga. Ya, dibilang nggak setuju, nggak juga. Jadi apa? Gimana nih? Ya, gimana ya? Ya, alhamdulillah kita itu di sini tuh belajar. Benar tadi kalau misalkan secara umumnya ya kan, ini kenaikan kita nggak bisa. Anggaplah secara pribadi kita punya daya apa nih buat merubah itu biar nggak jadi naik. Kita nggak punya kemampuan. Walaupun kita punya kemampuan pun kita ngandelin mungkin sekarang nih aksi-aksi demo dan segala macam. Kita ngandelin mereka lah istilahnya untuk biar turun tuh harga BBM. Cuma kalau secara pribadi kan, ya gua sendiri juga merasa ya nggak punya kekuatan untuk ke arah sana ya, untuk turun. Yeah. Ya gua anggap benar sih prinsip tadi, artinya kita nggak terlalu fokus ke arah pengeluarannya. Nah, artinya kita balik fokus kita ke pemasukannya. Ya kalau misalkan kita anggaplah punya uang 2 juta awalnya, ini cukup lah buat sebulan. Cuma karena banyak yang naik sekarang ini, artinya perlu misalkan 3 juta atau 4 juta. Artinya ini yang kita fokusin tadi kan. Kita fokusin untuk ya mungkin cari tambahan kerjaan, lebih keras lagi ke apa segala macam. Ini kan di kita. Iya. Ya kan? Mungkin banyak kan yang di luar juga kebingungan kan. Kebingungan gimana sih ngadepin, walaupun kalau dihitung-hitung naiknya ya berapa ribu sih ya kan. Cuma efeknya ke yang lain ini emang ngaruh, sehingga yang harusnya tadi, karena kan apalagi yang pedagang-pedagang kecil anggaplah kan ya, yang istilahnya cuma ngambil untung dari setiap penjualannya itu mungkin 500 perak ya, atau 1.000 lah paling banyak misalnya. Nah di saat ini naik, otomatis si tadinya 500 bisa dapat untung, ini malah nggak dapat, bahkan nombokin gitu kan, malah minus. Ini yang mungkin jadi dasar kenapa sih banyak juga yang protes ke arah kenaikan tadi. Ya kita nggak bisa salahin juga ketika ada yang mau demo, mau nurunin. Secara pribadi juga gue rasa kurang apa namanya itu kurang pas lah kalau untuk dinaikkan tadi. Bahkan secara ini pemikiran kita di posisi kita sekarang, wah enak aja ini dinaikin segala macam ya kan,
Tapi kan di pikiran yang atas atau pemerintah, ini kan mungkin ini adalah solusi terbaik untuk dari senegara ini. Apa namanya, kapasitasnya udah rakyat Indonesia. Iya, 2 Ya jutaan. kan? Bukan lagi kita misalkan yang kerja di kantor perusahaan cuma ratusan orang, ribuan orang, dan kita misalkan untuk keadil tadi kan gitu kan, ternyata ya kalau gue pikirnya situ ke arah yang lebih besar tadi. Ya gimana, ini mungkin nggak mungkin ujuk-ujuk langsung tiba-tiba dinaikin kan. Pasti tadi bener ada dasarnya apa mungkin ya, oh ini harus dinaikin sedikit nih untuk misalkan yang subsidinya dialihin ke sini nih sedikit nih, ya kan, atau tarik dari sini. Oh, itu kan luar biasa pemikirannya, maksud gua hal yang mungkin ya untuk versi kita sekarang ya nggak sampai ke situ mikirnya. Ya kan? Kalau secara satu lagi yang gue pikir juga, kalau secara anggaplah kita mau nggak naik nih, cuma ada efek di bagian lain. Nah, ya kan? Ini yang mungkin nggak kepikiran sama kita, dan secara pemikiran orang yang di atas mungkin efek ini akan bahaya nih kalau nggak ditutup gitu kan. Ya kan, hal yang ini harus apa nih, ditutup dengan yang subsidi ini tadi, BBM tadi. Nah itu. Nah, kalau berpikir ke arah sana, yang tadinya ya secara pemikiran gue pribadi, yang tadinya nggak senang mau protes, akhirnya ya balik dalam arti ya nggak mungkin ini dijalankan begitu aja, ya kan. Nggak mungkin ini cuma sekedar mau ngambil keuntungan dari sini sementara nyangsarain semua banyak orang. Gimana akibatnya kalau begitu kan? Kita istilahnya nyakitin satu orang aja dalam yang kalangan kita itu kan balik juga ke kita nanti gitu kan. Apalagi kita bikin semua orang ini kan repot juga nantinya. Nah, balik lagi tadi kalau misalkan efeknya sih ya memang berasa, ya kan, dari keadaan di rumah pun kita punya transportasi sekalipun ini semua berpengaruh. Cuma yang menurut gua ini perlu kita ambil sikap tadi adalah bahwa ini keadaan itu baik ya, setiap keadaan itu pasti ada maksud baik secara pribadi ke kita masing-masing. Ya kan, mungkin ke gua ada baiknya untuk gua, ke si Eka ada baiknya, ke si Ari ada baik, ke siapapun ada baik kalau kita mau lihat sisi baiknya. Ya kan, kalau kita lihat sisi negatifnya aja otomatis waduh pengeluaran gue jadi nambah, ya kan, jadi lebih gede, harusnya segini malah ini segala macam. Nah, kalau kita belajar tadi ngambil sisi baiknya, oh mungkin ini yang jadi satu alasan buat gue nih lebih aktif lagi ya kerja, bisa jadi lebih semangat lagi cari uang tadi biar untuk menutupi pengeluaran gue yang sekarang udah naik karena BBM tadi, ya. Atau mungkin ke hal yang lain lagi, oh kita nih biasanya kan kalau yang dengan naik kayak gini kan akan muncul ya banyak kreatif nih di luar. Contohnya kemarin yang waktu zaman minyak naik aja kan, banyak kreatif yang muncul kan, bikin minyak sendiri lah dari ini apa segala macam dibikin kan. Mungkin kalau dengan naik ini mungkin salah satu bagi sebagian orang mungkin yang membuat dia terpacu untuk berpikir kreatif, sehingga dia bisa menciptakan misalkan barang dagangan yang tetap standarisasinya berkualitas cuma dengan harga yang tetap stabil, dengan walaupun ada pengaruh tapi dikemas dengan terasanya tidak terpengaruh dengan naiknya BBM. Ya itu. Jadi tergantung gimana kita mandangnya aja sih. Kita ngelihat bahwa kenaikan ini kita bisa ambil hikmahnya apa. Ya kan? Kita nggak bisa salahin mahasiswa untuk sekarang lagi demo, kita nggak bisa salahin pemerintah juga. Kita nggak bisa salahin orang yang pro dengan kenaikan BBM, kita juga nggak bisa salahin orang yang kontra kenaikan BBM. Cuma tergantung sudut pandang masing-masing, ya kan. Ada orang yang bilang oh bagus naik, atau mungkin oh nggak masalah ini naik mah, yang penting mah kebeli.
Ada yang mungkin Pak enak aja dinaikin begini, udah susah begini-gini segala macam. Ya terlepas dari pemikiran semua orang itu, ya ini di sudut pandang mereka masing-masing. Sekarang kita di sini merasakan hal yang sama imbasnya. Cuma sudut pandang kita yang mungkin kita kemas tadi untuk tidak ikut panik. Ya kan? Kita lihat dari sisi positifnya, sisi baiknya. Sehingga kita malah lebih ya kayak gua nih. Gua lebih memilih untuk tadi artinya ketika ini dinaikkan, artinya Allah lagi pengen naikin level keuangan gua. Ya itu. Ya kalau contoh tadi aja nih, kalau misalkan tadi dibahas masalah apa tadi itu, kalau tadi naik mau sampai 100 juga kebeli, ya kan? Artinya kan setiap ada kenaikan tuh level kita ditambah untuk membelinya. Kenapa kita bisa beli itu? Ya kan? Secara nggak sadar Allah naikin nih, kita juga dinaikin gitu. Ya, penghasilan kita jadi tambahin, kemampuan membelinya kita dinaikin level yang sama Allah tadi. Kalau sadar tadi. Cuma kalau nggak sadar tadi tetap kita dengan kekurangan tadi dengan naik. Ini kan wah jomplang banget. Kayak gue lebih memilih untuk kalaupun ini mahal, gue yakin Allah akan mampukan gue untuk membeli. Ya, karena ketika gue butuh, udah pasti Allah jamin kebutuhan. Kalau bensin adalah kebutuhan, Allah jamin untuk beli bensinnya. Kalau makan adalah kebutuhan, Allah jamin akan kasih makanannya. Ya kan? Mau belinya di mana, mau belinya berapa, Allah akan mampukan untuk beli itu. Nah, Allah kan tanggung jawab, enggak, Allah tuh enggak mau nyiksa hambanya, Pak. Yang ada juga ngasih pelajaran, ngasih ya membentuk diri kita untuk jadi lebih baik tadi. Kalau misalnya kita ketemu keadaan dan kita anggap ini waduh kejam banget ini Allah, enggak kejam. Justru Allah pengen bentuk kita jadi pribadi yang lebih baik. Udah pasti Allah tanggung jawab, karena kan bahasanya adalah kita nggak akan menemukan masalah di luar batas kemampuan kita. Artinya ketika BBM naik ini adalah kita anggap masalah, artinya kita bisa sesuai kapasitas kita tadi menyelesaikannya. Ya kan? Misalnya anggaplah naik jadi berapa puluh ribu, ya, artinya kita bisa membelinya gitu. Ya kan? Belum tentu misalkan nanti harganya tadi 10.000, kita nih punya 10.000 untuk beli, ketika harganya naik 20.000, otomatis yang si 10.000 di kita tadi jadi naik juga 20.000 untuk membelinya tadi, karena masalah yang datang nggak melebihi kapasitas kemampuan kita untuk menyelesaikan. Tinggal perlu ini aja yang perlu kita sadar, tadi balik lagi bahwa keadaan ini adalah untuk diri kita, untuk membentuk kita ke pribadi yang lebih baik. Kira-kira sih begitu, Pak. Iya. Benar. Jadi kesimpulannya mana, Pak? Jangan tanya kesimpulan dulu lah. Udah memang ya dari versinya Bang Riko memang seperti tadi yang dijelaskan ya. Memang kalau di saya sendiri masalah BBM naik kemarin ya, mau naik berapapun ya ngisinya tetap 10.000. Cuma ininya ya beda sedikit ya. Iya beda tetap, mau berapa aja naik 10.000. Tetap beli 10.000 tetap. Nggak berapa sama aja ya. Sama aja. Betul ya. Kan belinya 10.000. Iya kan? Tapi Jadi bukan main literan ya. Main liter aja. Bukan. Bodoh. Bodoh amat. Satu nelpon. Ya jadi ya untuk sampai dengan saat sekarang ini ya gimana ya, panik enggak, terus ngerasa berefek enggak juga. Nggak tahu dah, mungkin karena belum berkeluarga kali ya, jadi ya kayak biasa aja gitu, kayak masih kehidupan sehari-hari tetap berjalan seperti biasa aja. Mau ya sekarang mungkin di cara ningkatin penghasilannya ya, untuk di otomatis kita meningkat penghasilan kalau BBM naik gitu, mau nggak mau. Karena ya itu rata-rata kan manusia seperti itu, pasti ingin mencari yang lebih gitu.
Ya, kalau mungkin tadi Uling. saya apa menanggapi ini tadi ya, Mm, mm, Bang Riko tadi, mungkin apa namanya, hikmahnya itu kita kan semakin lama kan semakin canggih nih, Iya. semakin canggih. Mungkin kedepannya kalau kita misalkan dengan harga BBM naik, mungkin nanti akan ada terciptanya seperti motor listrik. Iya. Mm, Emang sekarang Nah, udah seperti banyak. itu ada juga mungkin. banyak tuh. Mungkin nanti hikmahnya seperti itu. Iya. Semakin canggih kan kita, BBM naik, BBM pasti nanti akan ada nih nanti efeknya. Ada aja nanti anak-anak apa maksudnya nanti generasi Yang penerusnya, kreatif gitu tuh Bang iya, Jose. akan membangun motor pakai listrik nanti ya kan. Hmm. Jadi tinggal ngecas nih, nggak Betul, lagi betul, kita betul. pakai BBM. Mungkin Iya. seperti itu nanti akan Iya, iya. selanjutnya karena kita semakin lama semakin canggih. Iya, iya. Kalau kita ngikutin yang zaman dulu terus ya kita nggak ini, Benar, benar. ya kan. Mungkin seperti itu nantinya akan hikmah yang akan Benar, kita benar. dapat ke depannya. Karena BBM kan kalau nggak salah kan memang berasal dari fosil-fosil yang terdahulu kan. Dan Iya. itu juga kan dari betul dalam bumi. Dia ada batasnya lah. Iya, kalau dulu kan kita lihat nih kayak mobil-mobilan, Hmm. dulu kita tarik, Iya. ya kan, mobil nggak pakai, cuma mobil ditarik nih, mobil plastik. Ah, Iya. Sekarang kan sudah canggih, Remote udah ya. tinggal pakai baterai, pakai remote. Benar, Nah, mungkin seperti itu nanti ke depannya Iya. efek-efek kita. Mungkin pakai tenaga angin atau Ah, air gitu ya. tiup. Iya. Jadi nggak Atau pakai enggak BBM. tenaga ini matahari kan Matahari. pas siang-siang. Tinggal nanti ya kreatif-kreatifnya kita Benar. sebagai yang tinggal di warga Indonesia gitu Iya. aja sih. Memang kalau BBM naik bukan hal baru ya, bukan baru kali ini BBM naik. Dari dulu juga kan udah seperti itu kan. Dulu pun awal-awalnya mungkin demo ya, mungkin protes. Tapi pada akhirnya berjalan normal kan. Hmm. Jadi ya memang awal-awalnya aja sih kaget gitu, Ya perubahan namanya. perubahan. Tapi pas udah berjalan seringnya waktu ya terbiasa. Ya kalau ini sih, kalau saya anggap sih sebenarnya perubahan pancaroba lah ya, dari yang zaman dulu Iya. sampai ke zaman canggih sekarang. Bener-bener. Mungkin ya itulah step by stepnya naik. Ya, ada yang naik lah ini. Bener. Ya bakal akan menuju ke canggih Bener. kita ini. Ya kan mungkin seperti itu nantinya. Benar. Karena memang untuk di apa tuh ibu kota baru kan rencana kan nggak ada ini Iya. mobil Bahkan apa tuh motor yang ini. saya lihat barusan semalam kalau nggak salah nyekrol di TikTok apa di snack video itu ada yang sekarang tuh bukan kayak ini kita terbang nih tapi pakai alat maksudnya angin yang tadi dibilang tadi. Iya. Nah, udah ngeluarin itu udah ada yang nyiptain kalau nggak salah saya lihat di Hmm. TikTok apa di Iya. snack video itu Iya. udah yang gitu tuh jadi tanpa BBM lagi tuh Iya. paling pakai baterai tinggal cas terbang gitu. Terbang. Jadi nggak ada macet lagi gitu ya. Ya, Nggak bukan ada macet lagi. lagi. Mungkin seperti Tapi itu. Iya. macetnya di langit. Iya macet di langit. Tapi kan langit kan luas. Iya. Gitu bener-bener. Mungkin ya ini salah satu menghindari macet lah. Terobosan. bahaya. Mungkin ya tadi yang dibilang Malik tadi mungkin Allah tuh biar kita nih lebih baik lagi nih di Iya, tahun biar bisa lebih kreatif lagi nih apa yang harus kita ciptakan lagi gitu mungkin ya. Jadi Tanggapan saya seperti iya. itu. Mintanya jadi apa nih? Bukan minta diturunkan. Tapi minta dimampukan gitu. Iya betul. Kan kita sudah tahu nih, kita pasti apa namanya tidak akan mungkin apa namanya dikasih kemampuan di luar batas lah, di Oh, iya, luar iya. kemampuan kita. Bener, Pasti bener. ada maksud di situ. Kita ya tadi yang dibilang kan ini dinaikkan tapi nggak mungkin kita nggak di apa namanya Allah tadi tidak memampukan kita. Bener. Kalau itu dinaikkan kan kita pasti akan dimampukan. Bener. Pasti ikut naik Tergantung juga kan. sikap dan pandangan kita bagaimana Bener. menyikapi Iya. dengan kenaikan itu. Yang penting nggak panik lah ya. Ya Terlebih kalau saya dahulu. sih Ya perlu jujur itu. saya Hmm. Ya kan? nggak terlalu Karena emang kalau misalkan tadi kita bawanya langsung ke panik, hilang solusi, Iya. hilang pikiran buat ke arah gimana ya caranya, Ada. baiknya buat gini. Kalau panik tuh solusinya satu, pinjol. Ya itu yang bahaya itu kan. Iya, saya pernah malah saya tuh pernah berpikir kita ini sering beli di Shopee, Hmm. beli barang-barang ya. Hmm.
kenapa nggak kita yang jualan itu loh maksudnya. Ya. Bener sama ya. Maksud saya sampai berpikiran segitu, kita yang luar ini dengan naik lagi kita tetap beli, ini Bener, beli. bener. Nah, maksudnya kenapa nggak kita yang jualan, biar orang yang beli kita yang jualan gitu, maksudnya kita yang berperannya di situ. Sampai berpikiran seperti itu. Berarti konteksnya kalau di BBM kenapa kita nggak jual gitu? Hah? Kenapa Bikin, kita bikin. iya Bikin. kenapa kita maksudnya nggak kenapa produksi kita, gitu? itu. Mungkin- Nambang dulu berarti. Hah? Nambang dulu. BBM. Nambang minat dulu. Ini seperti itu Pak Ari. Anggap aja. Mungkin Iya, Pak iya. Ari bisa kasih lah sedikit motivasi Iya, buat iya. teman-teman kita yang di luar dan kenaikan BBM. Ya yang jelas kan ya mau BBM naik seberapa pun ya tetap aja kita mau gimana ya berdoanya ya. Yang jelas kalau BBM naik pasti otomatis kita dimampukan otomatis lah gitu. Mungkin tanpa kita berdoa kalau kita udah ini nggak panik udah tenang jelas dimampukan itu otomatis lah. Mungkin dari dulu BBM naik bukan hal baru memang dari mungkin dari 6.000 kemarin dari sebelum di bawah 5.000 juga. Iya. Zaman-zamannya siapa gitu yang sebut kayak Ya kalau misalkan lihat dari kenaikan bukan BBM aja, masih yang lain-lain juga itu per tahun tuh pasti ada yang naik. ada Kita ambil contoh aja rumah aja deh. Rumah per tahun itu berapa naiknya sampai 10 juta Pak. iya. Per tahun rumah itu. Nah itu aja kita lihat, gak usah BBM deh. Hmm. Itu aja yang kita lihat. Kan berarti kan semakin lama tuh semakin maju nih negara benar. kita. Gitu. Dengan tadinya rumah 100 sekian, sekarang udah 100 sekian kan per tahun itu naiknya malah. Tetap Dan aja itu ya kita kalau tidak ada masalah. Di situ ya. karena kita udah punya rumah. Yang belum punya rumah masalah. Ya, makanya kalau mau ngambil rumah dari sekarang. Tapi emang istilahnya ya namanya transisi dari nyamannya amannya tadi ke hal yang baru ya pasti ada pergolakan. Iya. Iya. Setiap orang pasti ngerasa nggak nyaman di awal. Terus setelah terbiasa karena tadi panik nggak tenang ya kan. Kalau tenang tadi akan berpikir lebih positif tadi bahwa ketika ini dinaikkan dimahalkan artinya kita bakal dikasih tanggung jawab untuk membeli tadi, dimampukan membeli tadi ya kan, biar ya terlihat lah ya kita selama ini sampai detik ini pun ya masih mampu beli apa kebutuhan gitu. Atau mungkin kita ya intinya kebutuhan mah selalu terpenuhi sampai dengan sekarang. Mau apapun itu bentuknya, mau ya mau bebek, mau apapun. Artinya padahal ini maksud gua apa ya? Yang perlu kita sadari bahwa Allah tuh tanggung jawab gitu. Iya. Tanggung jawab. Ya kasarnya tuh ketika kita dikasih ini lu jalan ke sini nih. Ya Allah tuh tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab. Kalau kayak naik nih BBM sekarang Allah kan tanggung jawab juga. Ya kan? Ya mungkin berat di awal yang menurut kita berat. Cuma kan tadi udah dibilang tadi mungkin sama si Arif gua naik itu bukan baru sekarang, dari beberapa tahun juga udah pernah sempet ada naik terus kan. Iya. Tapi sampai dengan sekarang kita menikmati itu. Iya. Ya kan? Enggak sampai dari tahun berapa naiknya sampai sekarang masih demo aja kan enggak kan. Iya. Ya paling ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan habis itu nah ya Iya. kayak gitu. Makanya pembiasaan untuk hal baru ini aja ya. Nah, makanya misalkan tadi rokok naik ya kan nggak butuh waktu lama kalau yang itu mah naik ya udah sikat Benar itu. Cuman ya. nah tapi kalau di rokok saya ini agak sedikit kaget ya. Berbeda dan kalau BBM tadi kan, kalau misalkan BBM itu kayak biasanya, tapi kalau rokok tuh kadang kaget. Iya. Hari ini beli besok saya beli udah naik 1.000. Iya. Pada 1.000 ya. Ya bener itu. Tapi memang Berasa, Pak. tapi di awal aja, tapi setelah itu udah biasa lagi gitu. Ya. Sampai gue pernah pikir gini. Gue kalau misalkan beli rokok hitungannya udah 20.000 aja udah.
walaupun naiknya dari 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 itu cepet banget tuh naiknya tuh. Iya, iya. Ya kan? Gak butuh tahunan. Kadang yang dari 26 ke 28 aja cuma sehari naiknya. Iya, Ya benar. kan? Tapi yang gue selalu tanamkan di diri gue tuh adalah gue belinya 20.000. 6.000-nya kemana? 6.000 gue sedekahin sama yang jual. Oh iya iya iya. Nah itu juga bisa diambil itu, Pak Ari. Gue bawa aja niatnya ke situ. Bener. Ya kan? Ya mudah-mudahan dengan niat itu ya gue belinya tetap 20.000, nggak mahal gue bilang. Ya kan? Sisanya gue sedekahin sama yang jual. Gitu. Artinya mudah-mudahan si niat tadi yang 6.000 jadi yang niat sedekah kan gitu kan. Walaupun pada dasarnya emang harganya segitu kan gitu kan. Makanya mungkin juga ke bawah ketika BBM naik, gue biasa belinya segini nih kan. Kasih saya gue sedekahin sama tukang bensin. Nah bisa jadi seperti itu, kita bisa, maksudnya metode kita biar nggak terlalu berasa. Iya. Jadi yang sisa dari kenaikan ini kita nggak sedekah. Bener. Bisa jadi seperti itu juga masuk akal menurut saya Iya, sih. atau ya sekalian aja setiap kita belanja sesuatu anggapnya kita sedang menyenangkan orang itu, ya kan? Dengan kita nih sebagai pembeli otomatis mereka senang dong dengan dibeli. Udah kita sedekah sama dia, ya kan? Sedekah tapi kita ambil apa gitu kan? Iya. Iya, kebaikan kita buat baik lagi kita. Sebenarnya bukan, ya kalau gua anggap sih bukan transaksi jual belinya itu kan, tapi barter kebaikan. Iya. Ya, kita menyampaikan kebaikan untuk membeli, dia pun menyampaikan kebaikan untuk ngasih kita apa yang kita minta tadi. Iya benar itu Pak Ari. Ya, Seperti itu benar Pak Ari. ya tergantung tadi kita mengkondisikan diri kitanya aja. Ya, balik lagi tadi gua bilang nggak salah apa yang dilakukan semua orang saat ini, mau dia panik kayak nggak panik kayak, mau dia terima kayak nggak terima kayak, ya kan? Nggak salah, karena setiap orang punya proses berbeda-beda, sudut pandang berbeda-beda cara pikirnya. Tinggal ya kita nih alhamdulillah untuk saat ini kalaupun merasakan efek tapi kita menyikapinya dengan baik, ini yang penting. Yang penting ya mudah-mudahan juga ya teman-teman yang lain juga kan bisa menyikapinya dengan lebih positif tadi. Kan pahami ada maksud dari setiap keadaan yang datang. Setiap keadaan udah pasti baik karena keadaan ini nggak ujuk-ujuk ada keadaan itu tanpa campur tangan Tuhan. Ya, nah kalau misalkan kita bawa terus Tuhan dalam setiap keadaan, kita nggak akan panik, nggak akan protes. Contoh sering gue sampaikan juga dalam keadaan misalkan macet, kita pengen jalanan lancar, Iya. ya kan? Kalau Allah pengen itunya macet, keadaan itu memang macet, ya kita biasanya kan marah nih, sewot, panik, ya kan? Gimana nih gue telat nih kerja karena macet, ya kan? Tapi tetap aja berjalan. Ya, tinggal yang jadi problem di sana adalah keinginan kita itu ya dengan keinginan Tuhan bentrok. Tuhan ngasihnya macet, kita pengen lancar. Iya. Nah, kenapa nggak kita terima aja? Ya udah, oh macet nih, nah, lagi macet, ya udah ikutin aja macetnya. Iya. Akhirnya kan nggak sewon, nggak marah, nggak emosi, nggak kesel. Karena kalau kita udah kesel di jalan biasanya berefek ke rumah lah, ke tempat kerjaan. Iya. Yang tadi panas ini macet dan segala macam, malah jadi timbulnya buruk. Ya kalau kita menyikapinya dengan tenang tadi, enjoy menikmati keadaan itu, gua rasa walaupun tampaknya ada masalah tapi nggak kelihatan ada masalah. Ya kan? Sama halnya dengan yang sekarang kita hadapi, semua pasti merasakan efeknya. Cuma tergantung kita menyikapinya tadi, bahwa ada Allah gitu, yang sedang mengadakan keadaan ini gitu. Ya bukannya karena si A yang adain, bukan, tapi si A pun digerakkan oleh Allah tadi. Nah itu, jadi kita ya menerimanya ini bahwa ini dihadirkan nama Allah tadi, udah terimalah. Iya. Sehingga biar lebih tenang kan. Tapi ya tetap berusaha ikhtiar, itu mah tetap kita lakukan. Jadi kira-kira itu Pak. Ya semoga dimampukan kita semua ini. Amin. Kalaupun ada yang mahal, kita dikasih kemampuan sama lo untuk membeli, ya kan? Kalaupun ada yang susah, kita dimampukan untuk dimudahkan. Amin. Ya mudah-mudahan sih seperti itu. Ya mungkin itu ya sharing kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Jadi doanya itu bukan minta dimurahkan, bukan minta diturunkan, tapi mintalah dimampukan. Tapi walaupun kita berdoanya itu minta dimampukan, secara otomatis lah Karena pasti gini, dimampukan. ya bukan masalah salah doanya atau enggak ya gini. Ketika kita minta dimudahkan, memang ini sebuah doa. Iya. Cuma
kadang-kadang nih perasaan kita itu, kita nih kenapa kita minta dimudahkan? Karena terasa sulit nih keadaan. Iya. Ya kan? Kenapa minta dilancarkan? Karena terasa ribet banget nih nggak lancar. Kenapa minta dimurahkan? Iya. Ya? Karena rasanya itu sedang mahal banget ini kan. Ya kan? Artinya ada rasa yang bertolak belakang tadi kan, dengan permintaan kita dengan yang kita rasakan tadi. Iya. Sama kayak kita misalkan, gue pengen kaya ya Allah, karena miskin. Rasa. Ya kan? Nah, kalau secara konsep yang kemarin sempat kita pelajari bahwa rasamu adalah doamu, jadi rasa ini yang bahaya. Iya. Dan nanti malah rasa ini yang jadi doa tadi, ya kan? Makanya mintalah, coba, ya bukan menyalahkan doa yang lain, tapi mencoba kalimat baru, kalimat baru dengan minta dimampukan. Supaya apa? Karena minta dimampukan ya memang kita nggak mampu lah, ini masalah atau keadaan ini Allah yang hadirkan, berarti Allah juga yang menyelesaikan, perantaranya kita untuk menyelesaikan tadi. Kalau ini mahal sekarang turunkan nama Allah mahal, Allah udah kasih kita kemampuan nih untuk membeli tadi. Jadi belajar untuk mencoba kalimat baru tadi, ya mudah-mudahan kita dimampukan untuk melewati keadaan ini, untuk membeli apapun yang lagi mahal, untuk dimudahkan segala urusan. Bener. Kayak gitu kira-kira Pak. Oke. Ya, mungkin segitu ya sharing kita pada kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Bukan bermaksud untuk menggurui atau mengajarkan. Kita di sini hanya sharing-sharing, ngobrol tentang ya mungkin sedikit ada motivasinya, ada inspirasinya, dan juga bermanfaat lah untuk diri kita dan juga orang lain. Mungkin segitu aja pembahasan kita pada kali ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.